warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Kita hari ini akan melanjutkan untuk belajar kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Oke. Ya, kalau belajar tentang Nabi Yahya harusnya belajar dulu tentang Nabi Zakaria ya. Karena Nabi Yahya itu adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya ini adalah seorang yang bertakwa. Namanya saja Nabi ya. Nabi mesti bertakwa. Nabi pasti bertakwa. Dan beliau ini adalah seorang yang cerdik, pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena memang menurut riwayat ini memang nama Nabi Yahya itu langsung yang memberi nama adalah Allah. Langsung disampaikan kepada Nabi Zakaria bahwa Nabi Zakaria, kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang itu nanti diberi nama Yahya. Jadi langsung Allah yang kasih nama. Dan waktu itu saat Nabi Zakaria mendapatkan anak Nabi Yahya, Nabi Zakaria umurnya sudah 100 tahun. Bayangke, wong wis umure 100 tahun. Ibunya umurnya 90 tahun. Punya anak. Nah, coba bayangkan ya, sudah tua banget, terus punya anak. Nah, tapi ini adalah merupakan kehendak Allah, anugerah Allah yang apapun yang Allah mau pasti akan terlaksana. Nah, di samping itu Nabi Yahya alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Jadi dia orangnya tidak mudah disuap, gampangan ya. Sebagai contohnya apa? Sebagai contoh Nabi Yahya alaihissalam tetap menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Herodes. Ya, Herodes ini contohnya wedhus ya. Namanya Raja Herodes. Raja Herodes itu ingin mengawini anak tirinya. Namanya Herodia. Nek lanang ini raja ini namanya Raja Herodes, yang perempuan namanya Herodia. Ya. Jadi Raja Herodes ini begitu sombongnya dan juga dia sangat angkuh pengen mengawini anak tirinya namanya Herodia. Dan Herodia pun juga mau-mau saja. Karena mau dikawini oleh seorang raja, syaratnya nanti saya harus jadi permaisuri. Cuma ini ditentang oleh Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya alaihissalam tidak menghiraukan ancaman raja demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Meskipun diancam oleh raja, dia tidak berhenti untuk melarang, untuk menyampaikan larangan Allah demi menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Dia tidak ada takutnya. Oke. Ini Mas Sony sudah oke ya. Mas Sony bisa dengar suara Pak Irfan ya. Oke. Jadi disinilah keteladanannya Nabi Yahya sudah kelihatan. Nabi Yahya itu apa? Orangnya cerdik, pandai, berpikiran tajam, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang paling hebat adalah apa? Teguh pendirian. Meskipun diancam, dia tidak gentar. Meskipun diancam, dia tidak takut. Bahkan Herodia ini
anak tiri yang mau dikawini oleh Raja Herodes ini, dia minta mahar kalau mau mengawini saya, maharnya adalah kepala Yahya. Tak sangar ya, maharin jalui kepalanya Nabi Yahya. Coba kita lanjutkan, ceritanya ada nggak di sini? Nah, bersama Nabi Zakaria, ayatnya, Nabi Yahya alaihissalam berdakwah menyebarkan agama tauhid kepada umatnya sehingga mereka terpelihara. Maksudnya terpelihara adalah diharapkan umatnya ini tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diharapkan tetap menyembah Allah. Makanya Nabi Zakaria itu benar-benar mengharap anak laki-laki agar bisa membantunya untuk berdakwah, menyebarkan agama tauhid agar umatnya ini tidak menyimpang. Itu yang diinginkan sebenarnya. Sampai usia 100 tahun baru dikabulkan. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa. Nah, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya berdakwah menyebarkan agama tauhid bersama-sama. Ini di dalam surat Maryam ayat 12 dan 13 disebutkan, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Karena pada zaman itu yang dipakai adalah kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat yang dipakai untuk pegangan. Injil belum ada karena Nabi Isa belum lahir, belum ada ya. Lahirnya itu nanti sesudah Yahya, jaraknya Nabi Isa sama Nabi Yahya itu 6 bulan kira-kira, lebih muda. Ya. Ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh Yahya, dan kami berikan hikmah kepadanya, yaitu kepada Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Ketika masih kecil diberikan hikmah. Diberi hikmah itu maksudnya diberi ilmu pengetahuan yang luas. Ya, ilmu pengetahuannya luas. Ya, alhamdulillah masuk lagi ya Mbak Sofi. Di ilmu pengetahuannya luas sekali. Jadi sejak kecil, sejak umuran-umuran kalian sudah diberi pengetahuan yang luas. Itu memang sudah kehendak Allah. Ya. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa. Di sini ya. Jadi Nabi Yahya itu jadikan rasa kasih sayang kepada sesama. Artinya berbelas kasihan dia dengan sesamanya, dengan sesama manusia saling menyayangi. Tetapi ketika ada kemungkaran, ketika ada kejelekan, langsung Nabi Yahya sampaikan kepada orang tersebut bahwa hal itu salah, hal itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini, oke, saya lanjutkan. Nah, berdasarkan kisah Nabi Yahya di atas, kita dapat mengambil suri teladan, yaitu kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah. Seperti penolakan Yahya, Nabi Yahya terhadap rencana pernikahan Raja Herodes dengan putri tirinya yang bernama Herodia. Meskipun anak-anak, akhirnya nanti Nabi Yahya itu dibunuh oleh pasukannya Raja Herodes, kepalanya kemudian dipenggal dan kepalanya dipersembahkan kepada Herodia. Yang dia minta maharnya adalah kepalanya Yahya.
Jadi meskipun harus dibunuh, salah satu nabi yang dibunuh adalah Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya nanti meninggal, tahu Nabi Yahya meninggal, orang-orang gantian mencari Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria pun juga ikut dibunuh. Jadi di antara nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nih, ucapan dan perbuatan Nabi Yahya alaihi salam selalu diikuti karena beliau menjadi panutan atau suri teladan masyarakat saat itu. Orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Yahya selalu tunduk anak-anak. Ucapan dan perbuatan Nabi Yahya selalu diikuti. Tapi bagi orang-orang yang nggak suka, semacam Herodus dan Herodia, nah ini mesti dia akan kepanasan ketika menyampaikan kebenaran itu, mesti mereka akan panas. Nah, selain itu sikap hormat Yahya kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladan bagi siapapun juga. Apalagi ayah beliau Nabi Zakaria merupakan sosok yang takwa kepada Allah. Jadi bisa kita simpulkan ada beberapa yang bisa kita teladani dari Nabi Zakaria. Apa saja, yaitu yaitu anaknya cerdas sejak kecil, teguh pendirian. Kalau memang benar dia katakan benar, kalau memang salah dikatakan salah. Enggak dibayar berapapun tidak goyah. Itu saya ada orang datang kepada kamu, besok kamu misalnya ada yang jadi pejabat, ini tak kasih 1 miliar, tapi tolong digampangkan ini. Nah, kalau meneladani Nabi Yahya tidak bakalan goyah, ya, teguh pendirian. Nggak boleh. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Cerdas sejak kecil, teguh pendirian, berbakti kepada orang tua. Paling tidak ini yang bisa kita teladani, ya. Teguh pendirian, berbakti pada orang. Termasuk yang nomor 4 adalah pemberani, menyampaikan kebaikan, kebenaran. Meskipun dia harus berhadapan dengan raja. Nah, ya, ini kalau kalian ditanya sebutkan, yuk dibaca semua ya. Sebutkan apa yang bisa kita teladani dari Nabi Yahya. 1, cerdas sejak kecil. 2, teguh pendirian. 3, berbakti kepada orang tua. 4, pemberani. Nah, oke. Bagus. Itu yang bisa kita teladani dari Nabi Yahya. Oke, kita akan bahas tentang Nabi Isa ya. Kita sekilas lagi bahas tentang Nabi Isa, bahwa sebenarnya Nabi Isa ini sudah kita bahas di kelas 5. Ya, karena salah satu Nabi Rasul Ulul Azmi. Baik, Nabi Isa alaihissalam ini diutus untuk Bani Israel. Ini ada kata-kata yang kurang ya. Nabi Isa alaihissalam ini diutus untuk Bani Israel. Diutus, yang utus Allah hanya kepada Bani Israel. Tidak diutus untuk orang Indonesia. Ya, jadi Nabi Isa atau Yesus itu diutus untuk kaum Bani Israel. Untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Jadi Nabi Isa ini sudah jelas bahwa Nabi Isa ini bukanlah Tuhan. Yesus, atau Yesus itu bahasa sana ya, bahasa
orang Barat ya. Yesus dan Isa itu ya sama. Ya, seperti Ibrahim dengan Abraham. Kalau di sini namanya Yusuf, temanmu Yusuf. Nah, kalau di Barat namanya Yosef. Nah, Yusuf jadi Yosef. Kalau di sini namanya Jibril. Ya, di Barat sana namanya Gabriel. Kalau di sini namanya Mikael, nama malaikat ya. Mikael. Kalau di sana namanya Michael. Nabi Isa alaihissalam hanya diutus untuk kaum Bani Israel. Ya, bukan untuk seluruh alam ya, bukan untuk seluruh dunia. Untuk mengajarkan keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Tadi sudah Pak Irfan sampaikan, Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 622 sebelum hijrah atau sebelum tahun Masehi. Tahun Masehi itu dimulai kalau tahun 1 berarti dihubungkan dengan mulai sudah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau sekarang tahun 2021 berarti Nabi Isa lahirnya kapan? 2021 tahun yang lalu. Ya, Nabi Isa lahirnya 2021 tahun yang lalu. Nah, dalam Al-Quran Nabi Isa itu disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Jadi sama kalau orang Kristen tidak menyebutkannya Al-Masih juga. Cuma kalau kita binnya bin Maryam, putra Maryam, bukan anak Tuhan. Kalau orang Kristen, orang Katolik mengatakannya anak Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak punya anak. Dalam surat Al-Ikhlas yang kamu sangat hafal, kalau sholat mesti itu jadi surat favorit. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak pula punya orang tua. Itu karakteristiknya Allah seperti itu. Ya, jadi dalam Al-Quran Nabi Isa itu disebut Isa bin Maryam karena memang tidak punya ayah. Ya, tidak punya ayah. Memang itu kekuasaan Allah. Lahir hanya dari ibu saja dan ibunya Ibunda Siti Maria atau Ibunda Maria ini adalah wanita yang sangat suci. Nggak pernah disentuh laki-laki. Tapi kok bisa hamil? Nah itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi. Artinya jadi nabi pada usia 29 tahun. Kalau Nabi Muhammad jadi nabi usianya 40 tahun. Nabi Isa jadi nabi umurnya 29 tahun. Dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina, hanya di Palestina aja, di Bani Israel. Nabi Isa itu nggak pernah jalan-jalan sampai ke Arab, apalagi sampai ke Indonesia berdakwah, nggak pernah. Karena memang bukan wilayah dakwahnya. Wilayah dakwahnya ditugaskan di Bani Israel di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Nah, sebagai bukti kenabiannya, Nabi Isa ini punya mukjizat. Seperti bisa bicara sewaktu masih bayi dalam pangkuan ibundanya atas izin Allah. Jadi memang akhirnya yang dijadikan dasar orang-orang Kristen, orang Katolik itu menjadikan Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan malah. Karena apa? Punya spesial. Sejak kecil masih bisa ngomong. Nah, tapi ini atas izin Allah. Ya. Juga beliau bisa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat. Jadi Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, digeprek-geprek nanti kayak Prabowo nganggo plastisin ya. Nah ini Nabi Isa membuat dari lempung. Nah, disebul atas izin Allah, sebul kemudian bisa berubah jadi burung. Cuma burungnya itu terbang sedelok tok, terus kemudian ibu meneh. Tidak seperti yang dibuat alami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Juga bisa menyembuhkan orang yang terkena lepra atau kusta. Penyakit lepra atau kusta itu adalah penyakit kulit yang menggerogoti tulang. Nanti akhirnya tulang itu bisa meridili dewi-dewi. Sendinya itu meridili dewi-dewi. Jadi kalau tangan misalnya nanti jempolnya hilang, ya jempolnya iso brutul, nanti jarinya brutul. Nah, itu penyakit lepra atau penyakit kusta. Yang saat itu pada zaman Nabi Isa itu adalah penyakit yang sangat mematikan, penyakit yang menular dan tidak ada satupun yang bisa mengobatinya. Padahal di sana banyak tabib atau banyak dokter lah ya, banyak orang-orang yang pinter untuk mengobati, tapi tidak ada satupun yang bisa mengobati kecuali Nabi Isa atas izin Allah. Kemudian menyembuhkan orang buta atau tunanetra, bahkan sejak lahir buta itu bisa disembuhkan. Dan satu lagi yang menggemparkan adalah Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kayaknya di kelas 5 kemarin sudah saya sampaikan, kalau kamu ingat ya. Nah, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dalam riwayat Nabi Isa bisa melakukannya sebanyak 3 kali. Nah, Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kitab suci Injil. Ya, di kelas 5 juga ya, kitab sucinya Injil. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, beliau mendapat penolakan Bani Israel, tetapi tetap gigih menyampaikannya. Nah, ini tadi ya mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan, isih digendong ibuke. Dalam menyembuhkan orang yang buta, dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, bahkan sejak lahir maksudnya. Dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dengan seizin Allah. Nah, sementara itu, sebelum diangkat ke langit, nah ini peristiwa nanti mau penyalipan itu, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul yang namanya adalah Ahmad. Jadi sudah mengabarkan dulu, besok akan ada rasul nabi terakhir namanya Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud Isa adalah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ahmad itu sesungguhnya nama lain dari Nabi Muhammad yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ini Quran surat As-Saff ayat 6. Oke. Nah, berdasarkan kisah Nabi Isa alaihissalam di atas, kita ambil hikmah dan suri teladan. Ada 6. Pak Irfan dibantu ya. Pak Irfan dibantu ya. Nomor A dibantu. Mbak Olive dibacakan Mbak. Yang A apa Mbak? Di buku juga ada. Kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga, seperti yang dicontohkan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya, oke. Terima kasih Mbak Olive. Jadi kita harus menjaga kehormatan diri, menjaga orang tua, kehormatan orang tua dan keluarga. Ojo sampai kita menjadikan kehormatan mereka itu turun. Jangan ngisin-ngisini orang tua, maksudnya gitu ya. Nah, kenapa kok Maryam ini meskipun
dia ini adalah orang yang suci, sangat suci, tapi bisa melahirkan. Sampai dia itu difitnah sana sini. Wah, ini orangnya ini kok, Maryam, kamu seperti itu, kok kamu iso hamil, iso punya anak, apa kamu melakukan zina? Tidak. Yang jawab adalah langsung Nabi Isa ketika masih kecil. Nah, dia begitu menjaga kehormatannya, kehormatan orang tua, karena karena Maryam ini anaknya seorang yang sangat dihormati, bapaknya namanya Pak Imron. Ya. Makanya di Al-Quran ada surat Ali Imron, itu menerangkan tentang keluarganya Pak Imron. Pak Imron itu adalah bapaknya bapaknya Maryam atau bayi Nabi Isa. Pak Imron. Yang kedua, Prabowo ya, Prabowo. B. Kita harus berani berkata yang benar. Ya, kita harus berani berkata yang benar. Yang C, Mbak Cahaya. Kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul. Ya, ini yang membedakan kita dengan orang Kristen, orang Katolik. Kalau kita orang Islam, Nabi Isa itu hanya rasul biasa, sama dengan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Adam, Idris, Nuh, sama. Tidak ada yang spesial, sama. Kalau orang Kristen, orang Katolik begitu mengagungkan Nabi Isa sampai menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi makanya mereka mengatakan Tuhan Yesus. Kalau kita harus meyakini Nabi Isa bukan Tuhan, hanya seorang nabi atau rasul. Karena Tuhan hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Tolong lanjutkan. Mas Soni bisa? Mas Soni? Dengar suara? Ya, Mas Soni, tolong yang D, Mas. D. Ya. Kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Ya, kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Ya, yang F, Mas Zaki. Mas Zaki, yang F. Kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar disalib, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ya, oke. Terima kasih, Mas Azaki. Kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Isa itu dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Nah, ini kejadiannya pas menjelang Paskah memang anak-anak. Ini tanggal 2 itu kan kalian libur ya. Nah, ada namanya Paskah. Ya, ada namanya Paskah. Paskah itu apa? Paskah sebelum Paskah tanggal 2 itu namanya Jumat Agung, yang diyakini bahwa Yesus atau Nabi Isa itu meninggal dunia, kemudian disalib pada hari Jumat itu. Nah, kemudian hari Minggunya, berarti 3 hari gitu ya, itu berarti itu namanya Paskah, hari kebangkitannya. Nah, yang harus kita yakini bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa, tapi muridnya yang diserupakan dengan wajahnya Nabi Isa karena berkhianat kepada Nabi Isa, yang namanya Yudas Iskariot atau Yahuza. Yudas Iskariot, orang Yuda ya, Yuda kan koncomu, ya. Yuda kan temenmu. Yudas
Ya, pakai S. Yudas Iskariot atau Yahuza. Salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat, itulah yang disalib. Lah Nabi Isa mana? Kemana? Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, yang nanti suatu saat ketika hari kiamat nanti akan tiba, nanti Nabi Isa turun untuk membunuh si tukang fitnah yang paling kejam di seluruh dunia, yaitu namanya siapa Mas Zaki? Namanya Dajjal. Ya, nanti yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Itu dulu apalannya Mas Zaki kelas umum Dajjal. Ya. Ini ya, tadi yang belum kebaca ya, kita harus menyembah Allah Tuhan yang Esa dan Maha Suci ya. Tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah dan tidak boleh mengakui bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah habis. Ya, sudah habis pembahasan kita. Terima kasih Pak Irfan, mohon maaf. Pak Irfan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.